warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya pimpin doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas. Baik Pak, ayo kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita pembelajaran pada pagi hari ini bisa dengan lancar. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Ainun Nadila, Hadiroh. Asep Abdurrahman, Hadir. Alinda Nurfadilah Jen, Hadiroh. Asep Rahmat, Hadir. Acep Muhammad Lutfi Arsa Hudaya, Hadir. Adinda Syaskia. Hadiroh. Nah, ya, nanti yang tidak bisa hadir silakan untuk membawa surat kepada Bapak ya, atau bisa chat Bapak langsung untuk alasannya. Sebelum kita ke pembelajaran yang baru, ke materi yang baru, Bapak akan menanyakan terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Oke, kepada Asep Abdurrahman, apa materi minggu lalu? Akhlak tercela, Pak. Bagus, ternyata masih ingat ya. Lanjut kepada Ainun Nadila, contoh akhlak tercela itu seperti apa? Suuzon. Betul sekali. Contoh lainnya, Alinda Nurfadilah Jen. Contohnya mencuri, Pak. Bagus. Oke, terima kasih. Nah, akhlak tercela itu contohnya seperti mencuri, terus itu tidak berbuat baik, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya, coba amati bersama-sama gambar yang ada di pinggir Bapak. Lihat kepada infokus ya, kepada PPT yang telah Bapak buat. Nah, setelah mengamati, coba deskripsikan gambar yang ada pada di layar. Asep Abdurrahman, coba kemukakan pendapat kamu tentang gambar yang ada di layar ini. Menurut saya, Pak, itu gambar orang-orang yang sedang berkerumun. Kurang tepat jawabannya. Coba deskripsikan. Ainun Nadila. Menurut aku itu gambar orang yang menjenguk orang sakit, Bapak. Betul sekali. Nah, gambar ini di sini itu adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Coba ada yang tahu nggak? Apa ada menjenguk orang sakit? Alinda, apa yang kamu ketahui tentang ada menjenguk orang sakit? Mungkin harus membawa barang makanan, Pak. Harus membawa makanan? Kurang tepat, Alinda. Nah, di sini anak-anak, Bapak akan menjelaskan bagaimana ada menjenguk orang sakit. Nah, yang pertama itu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Dengan maksud menengok dan ikut serta mendoakan yang sakit. Nah, karena salam pada hakikatnya adalah doa. Bapak beri contoh. Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Insya Allah. Nah, itu. Coba, Alinda coba gimana berikan salamnya untuk menjenguk orang sakit. Yang pertama harus apa? Memberikan salam sambil mengulurkan tangan, Pak. Nah, oke, mengulurkan tangan dengan gimana? Dengan kasar atau dengan lemah lembut? Dengan lemah lembut, Bapak. Coba contohkan. Assalamualaikum. Oke, bagus Alinda. Nah, ada menjenguk orang yang sakit. Yang pertama itu tadi memberikan salam, mengulurkan tangan dengan ramah dan lembut. Nah, yang kedua, coba ada yang tahu apa ada orang menjenguk orang sakit yang kedua? Nah, untuk yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada orang yang sakit. Misalnya, bagaimana keadaan sakitnya? Gitu. Sudah banyak kemajuan apa belum? Apa yang dikeluhkan? Atau sudah berapa lama menderita atau dirawat? Coba Asep Abdurrahman, yang kedua itu apa? Tidak tahu, Pak. Makanya ya, anak-anak dengarkan yang baik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil pada penderita. Misalnya, bagaimana keadaan sakitnya? Coba ulang, Ainun Nadila.
Yang kedua itu kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil, Pak. Betul sekali, Ainun. Nah, lanjut ya. Nanti pada setelah Bapak menjelaskan, silahkan kalian tulis ya masing-masing. Sebelumnya Bapak akan melanjutkan penjelasan terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga, memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang yang sakit. Contohnya, sakit ini adalah cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus diterima dengan ridho, ikhlas, serta dihadapi dengan sabar dan tabah. Insya Allah akan sembuh. Misalnya seperti itu ya, memberikan bimbingan keagamaan supaya orang yang sakit tetap semangat. Oke, coba diulang, Alinda. Memberi bimbingan kepada orang yang sakit itu contohnya kayak gimana? Tidak tahu Pak, lupa lagi. Nah, kalau tidak tahu silakan perhatikan lagi. Bapak lanjut lagi ya. Nah, atau memberikan nasihat kepada orang yang sakit itu seperti silakan untuk berobat ke dokter, jangan lupa berdoa kepada Allah. Terutama setiap minum obat jangan lupa untuk baca doa dan basmalah. Jangan lupa sholatnya harus dikerjakan dan jangan ditinggalkan ya. Nah, selanjutnya hikmah. Kita harus tahu apa itu hikmah sakit. Tidak ada kan orang yang ingin sakit, karena jika kita sakit maka aktivitas hidup kita akan terganggu. Namun apabila Allah mendaki manusia untuk sakit, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Adapun hikmah dari sakit itu yang pertama ada memupuk jiwa yang sabar dan tawakal. Yang kedua, menguatkan atau memperkokoh iman kita ya. Yang ketiga, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat ya. Maka ketika kita sehat, bisa belajar, kita harus sungguh-sungguh ya. Kita harus sungguh-sungguh sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ada memperoleh pahala yang berlipat ganda. Dan yang kelima, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa orang yang sakit. Mudah-mudahan dengan sakit, misalnya seseorang dapat sadar dan dapat terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, setelah Bapak menjelaskan, silakan buka buku tulisnya dan pulpennya, silakan catat apa yang ada dalam makalah, apa yang ada dalam PPT Bapak. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Setelah itu kalian membaca 5 menit. Nah, setelah itu silakan bagi ke dalam 3 kelompok ya. Dengan Bapak beri tugas, silahkan kalian menceritakan bagaimana menjenguk orang yang sakit. Setelah itu praktek ke depan ya, per kelompok perwakilan. Nanti Bapak nilai sesuai dengan kemampuan kalian mencerna, memahami materi yang telah Bapak berikan. Nilai ini akan Bapak berikan sebagai nilai sehari-hari kalian ya. Dapat dipahami semuanya? Paham Pak. Nah, silakan ya, sekarang nulis 10 menit, membaca 5 menit, langsung bagi ke dalam 3 kelompok. Nah, kawan-kawan, anak-anak, setelah kalian membuat tadi ya cerita tentang menjenguk orang sakit, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempraktekkan bagaimana cara menjenguk orang yang sakit. Baik, Pak. Nah, selanjutnya kelompok 2 ke depan. Bagaimana cara menjenguk orang yang sakit ya. Selanjutnya kelompok 3 maju ke depan dan praktekkan bagaimana menjenguk orang yang sakit. Nah, nampaknya anak-anak semua sudah mulai memahami ya bagaimana adab menjenguk orang yang sakit. Terus apa saja yang harus dilakukan dalam menjenguk orang yang sakit. Nah, Bapak harapkan kalian dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Silakan kepada anak-anak semua
untuk membaca, memahami materi yang telah Bapak berikan pada pagi hari ini. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin terlebih dahulu mereview ya, mengulang kembali. Coba Asep Abdurrahman, sebutkan adab orang menjenguk orang sakit. Baik Pak, untuk adab yang pertama yaitu memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah dan lemah lembut. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita. Kemudian yang ketiga, memberi bimbingan keagamaan atau nasihat kepada si penderita. Oke, bagus sekali ya. Sekarang coba sebutkan Adrian, apa saja hikmah orang yang sakit? Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan untuk hikmah orang sakit itu yang pertama pastinya memupuk jiwa sabar dan tawakal. Kedua, menguatkan atau memperkokoh iman seseorang. Hikmah yang ketiga yaitu merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat. Kemudian keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Terakhir yaitu poin kelima, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa si sakit. Oke, bagus sekali ya kepada Adrian. Nah, berarti Adrian tadi mencermati apa yang telah Bapak sampaikan. Oke, Bapak akan mengulang kembali bahwa adab menjenguk orang yang sakit itu yang pertama, kita harus memberikan salam dengan lemah lembut ya. Yang kedua, harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil ya kepada penderita, misalnya bagaimana keadaannya, apa yang dikeluhkan. Nah, yang ketiga, memberikan bimbingan keagamaan atau nasihat kepada orang yang sakit. Contohnya, sakit ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa harus bersyukur ya, harus menerima apa yang telah Allah berikan dan senantiasa ikhtiar kepada dokter misalnya ya untuk menjadi wasilah kesembuhan yang pada hakikatnya kesembuhan nanti itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah dari orang yang sakit seperti tadi apa yang telah Bapak jelaskan, bahwa yang pertama memupuk jiwa sabar. Tentunya ketika kita sakit, kita kadang tidak sabar ingin cepat sembuh, maka itu adalah melatih kesabaran kita. Yang kedua, menguatkan dan memperkuat iman ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, merasakan dan menyadari betapa nikmatnya anugerah sehat ya. Yang keempat, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Yang kelima, Allah akan mengurangi atau mengampuni dosa orang yang sakit. Baik, anak-anak, kesimpulan pada pagi hari ini bahwa ketika kita ingin menjenguk orang sakit, itu ada adab yang harus kita lakukan ya, seperti apa yang telah Bapak jelaskan tadi, beserta bahwasanya orang sakit itu ada hikmahnya. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pagi ini, silahkan kerjakan tugas pada bab 13 sub A ya. Bukunya buku PAI Budi Pekerti dan juga sub B-nya. Nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, paham semuanya anak-anak? Paham, Paham. Pak. Nah, baik, apabila apa yang telah Bapak sampaikan paham dan tadi pun kita sudah mempraktekkannya, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.